Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, ini kita lagi menunggu ya. Sebentar lagi akan dibukakan room biar bisa masuk ke sana ya kawan-kawan ya. Kita tunggu, ini tinggal menunggu waktunya saja. Ini nah, kawan-kawan, lawan bicara saya itu namanya Al Hidayah yang dari Malaysia kemarin. Ya berarti ini masih tingkat Asia Tenggara. Belum tingkat internasional, sabar. Ya, cek sound. Halo, selamat siang, shalom. Siap, langsung tancap gas. Itu tadi cek sound konnya, sebelum mulai harus dicek sound. Jangan nanti macet-macet ya apanya. Nah, kawan-kawan, jadikan ini pembelajaran bagi kalian dan saya akan berusaha menggunakan bahasa kampung aja ya, biar gampang. Nanti kalau pakai banyak istilah-istilah, pertama saudara kita yang Malaysia itu kurang paham ya, kan istilah di Indonesia beda dengan istilah di Malaysia. Tapi kalau dari segi bahasa tidak jauh beda lah ya, masih bisa lah. Kalau istilah-istilah saja yang agak-agak apa. Nah, kawan-kawan itu lagi bersiapkan timer apa segala macamnya. Semoga nanti bisa cepat dan semoga hari ini ada perlawanan yang menarik ya. Dan aku juga nanti akan menyuguhkan sesuatu yang menarik ya. Memang dasarnya itu saja kawan. Karena orang ini tetap bertanya itu saja, Tritunggal, ketuhanan Yesus, Yesus. Begitu. Tapi kadang kita nggak puas kawan ya. Kenapa nggak puas? Kalau kita tanya mengenai firman itu menurut mereka bagaimana, ini mereka nggak mau jawab. Ya. Andai kata mereka mau jawab, jadi kita bisa memberikan sejenis apa ya, kayak pukulan telak atau apa namanya. Yuk. Ya mudah-mudahan lah kawan. Kita tunggu saja ya. Nah kawan-kawan, judul kali ini yang mau diangkat adalah apakah Yesus mengajarkan Tritunggal. Lucu-lucu saja kawan. Nah nanti pasti mereka minta tulisan merah kan ya. Jadi sebelum saya masuk tadi saya jadi rasani. Ya dibilang ini itu ya. Hati-hati sama Rudi gini. Aku dengar dia nggak lihat aku datang. Oke, ini sudah dimulai dari kata sambutan dari Amirnya, si Amir namanya. Saya nggak tahu Amir itu apa, Amir Kuwait, Emir ya. Pokoknya orang itu ada istilah-istilah Amir lah, Amiruddin, Amirullah, siapa itu ya. Penting orang kuatnya di situlah. Ini agak diam sedikit, dimatikan dulu mic semua kan. Tujuannya biar jangan berisik ya, sambil mereka baca doa biar bisa menang lawan saya. Kita tunggu ya kawan-kawan ya. Mati mic-nya ini sekitar setengah menit atau 1 menit. Biasanya gitu, dipadamkan dulu semua. Apa nih? Oh, direkod. Ada yang recording itu salah satu apa? Salah satu dari mereka lah. Yalah direkodnya biar mana tahu ada yang salah-salah omong biar bisa disikatnya kan. Ini apa yang rekod ya? Dah. Sudah dimulai kawan-kawan ya. Saya lihat dulu di SDN apakah sudah ada atau belum. Biasanya ini selisih beberapa detik saja sih. Sudah ada ya kawan-kawan ya. Sekarang kita masuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para partisipan di room Zoom, juga ya, di live chat para Ikhwan Fillah. Kembali kita dari Zoom ISDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat mengadakan. Oke kawan-kawan, kita akan segera masuk kepada dalam perdebatan. Ini saya ucapkan selamat menyaksikan. Jangan lupa nanti ini saya bagi beberapa bagian ya, karena permintaan dari para kawan-kawan biar nanti yang nonton ulang dia tidak kepanjangan. Tapi senior yang semalam juga debat sama saya, musuh abadi, tetapi hanya di dalam debat, di luar debat kita bersaudara, yaitu Bang Rudianes. Saya sapa dulu. Selamat siang, salam Bang Rudianes. Selamat siang, salam. Oke, terima kasih, tetap bersemangat dengan topi Batman-nya ya. Dan saudara muslim kita
saudara Akhi Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi. Masya Allah, bisa melihat muka langsung dari Bang Al-Hidayah. Terima kasih. Ya. So, diskusi kita kali ini juga disiarkan secara langsung live streaming di channel resmi ISDN, yaitu ISDN Studio Channel, juga di Farhan Farluk Channel, dan di channelnya milik channel Debater Bang Rudi Yohanes, yaitu Stang Debaters, channel yang sudah sangat terkenal. Kali ini kita akan mengadakan sebuah sesi H2H dengan rundown sebagai berikut. Opening statement masing-masing selama 5 menit. Habis itu tanya jawab, bertanya 1 menit dan menjawab 5 menit. Sesi ketiga adalah battle selama, dan terakhir adalah closing statement. Setelah itu kita memberi kesempatan kepada partisipan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Baik, para Iwan Villa semua, tidak lama-lama lagi, langsung saya mulai acara diskusi kita kali ini. Sebagai tuan rumah, yang pertama saya persilakan untuk Akhi Al-Hidayah melakukan opening statement. Waktu silakan di setting, Mbak Dita, 5 menit. Oke, waktu sudah siap. Untuk Akhi Al-Hidayah, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada Ikhwan Villa semua, teman-teman di Indonesia dan daripada mana-mana pun yang menyiarkan konten dialog pada hari ini. Yang mana hari ini sekali lagi saya dipanggil dan diberi peluang untuk berdiskusi mengutarakan tema apakah benar Yesus mengajarkan Trinitas di dalam Bible bersama saudara kita yang senior, yaitu Rudi Yohanes. Terima kasih Bang Rudi karena sudah hadir untuk mendampingi saya H2H di sini. Jadi untuk tema ini saya suka sekali memperingatkan diri saya sendiri bahwa saya masih lagi mencari Tuhan yang sebenar, karena dalam adat kita beragama yang pasti itu ada apa yang kita imani, itu adalah benar. Tetapi di dalam keyakinan orang lain masih ada yang tidak benar, yang dilihat daripada fisik ataupun apa yang kita lakukan hari-hari, sehari-hari, melalui lisan atau perbuatan. Seperti biasa, saya akan memulakan awal diskusi saya dengan rengkap pantun. Moga-moga untuk resepi dan sedikit ramuan lah untuk menyukup-nyukupkan apa yang kurang ataupun apa yang lebih kemudian dikurangkan. Untuk yang pertama sekali, pantun saya kepada seluruh umat muslimin di dunia, khususnya di dalam alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana pantun saya berbunyi begini. Masa beredar meniti zaman, kita semakin diambang kiamat. Aku memohon kepada Tuhan, semoga muslimin kekal berkumpul di akhirat. Yang kedua, sayang anak manja-manjakan, sayang istri dengan belayan. Sungguh tegas dalam Al-Quran, 3 pribadi itu pasti bukan Tuhan. Karena apa? Kemudian saya mengutarakan ataupun menyampaikan statement begitu, karena di dalam Al-Quran, di dalam surah 5 ayat 73 dan surah 5 ayat 116 bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi mereka yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam itu adalah Allah, dan celakalah bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga pribadi. Jadi saya kira diskusi ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun, karena kita di sini saling diuji, maupun daripada minda, pikiran, ataupun lisan, percakapan, dan perbuatan kita, bagaimana kemudian kita mencari kebenaran. Karena itu semuanya melalui forum perdebatan, untuk kita saling mengoreksi,
saling membenarkan dan saling tidak membenarkan apa yang tidak benar dan apa yang benar. Sehingga melalui diskusi ini mudah-mudahan insya Allah kita akan terus istiqamah dan terus diberi hidayah. Dan selain daripada itu, kita juga menyampaikan apa yang kita punya, apa hidayah yang kita miliki kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah. Semoga mereka sedikit akan dapat merenung, walaupun kita tidak punya ilmu. Dan untuk mengenai Bible sendiri, kenapakah perbahasan ini harus diutarakan sekali lagi, walaupun berulang-ulang? Karena kalau kita membaca dalam Bible bahwa ada juga unsur lain ataupun manusia lain yang umumnya mempunyai roh Allah ataupun Roh Kudus itu banyak sekali. Jadi sebab itulah saya bilang menyimpulkan bahwa diskusi ini tidak akan pernah berakhir karena di dalam dua agama maupun daripada pihak keluarga kita Nasrani atau Islam itu kita saling mempertahankan keagamaan kita dan merasakan itu adalah benar, dan melalui forum inilah kita akan mengukur. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan ketemu sedikit sebanyak apa yang tidak pernah kita temukan. Jadi terima kasih dengan waktu ini Bundaku Farhan dan teman-teman dari Indonesia karena memberi saya peluang sekali lagi untuk berbahas dan berdiskusi bersama Rudy Yohanes. Semoga insya Allah apa saja yang telah disampaikan akan kita dapat merenung dan mendapat pelajaran walau sedikit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opening statement yang bersifat global dan bersilaturahim, masya Allah luar biasa, diiringi pantun Melayu. Saya suka pantun, saya hobi sekali pantun ya. Saya suka dulu itu berlomba saut pantun ya, jadi spontan bikin pantunnya. Kali ini giliran Bang Rudy Yohanes, debater senior yang sudah kita kenal semua, untuk melakukan opening statement. Bang Rudy, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudy mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh dunia ini yang menyaksikan diskusi ini atau debat ini. Harapan saya waktunya bisa berjalan. Itu belum berjalan. Harapan saya kita dalam hari ini memperoleh ilmu lagi ya. Karena ilmu itu memang sangat kita butuhkan sekali. Karena kita semua orang ini para pencari Tuhan katanya kan. Ya begitulah. Saya membuka opening statement ini dengan mengatakan bahwa Yesus ada mengajarkan Tritunggal. Itulah sebabnya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan aku akan mengutus Roh Kudus. Ya, jadi ada 3 di situ. Dan itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu mengajari para rasul dan membimbing manusia-manusia sampai sekarang. Dan di situ juga ada terlihat jelas salah satu ayatnya ada 3 yang memberi kesaksian. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah bentuk daripada Tritunggal itu sendiri. Tetapi kalau dibilang apakah ada firman Tuhan? Yesus kan firman Tuhan. Tapi kalau Yesusnya kita bilang itu firman Tuhan yang telah menjadi manusia, maka itulah ajaran Yesus berarti mulai dari Matius sampai Wahyu. Tapi kalau firman Tuhan, itu kan Yesus awal adalah firman Tuhan. Itu mulai dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Jadi, ajaran itu memang sudah ada di situ ya. Bahwa Tuhan itu memiliki yang namanya Roh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Jelas, ketika dia mengatakan, Rohku tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Itu kita dapat baca di Kejadian 6. Artinya Tuhan memiliki roh. Dari ayat itu tidak bisa kita lepaskan karena kalimat itu rohku katanya kan tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Kemudian Tuhan juga mengatakan firmanku, artinya firman itu juga berasal dari diri Tuhan ya. Maka dari itu kalau kita bisa lihat apapun yang di dalam diri Tuhan tetaplah dikatakan Tuhan. Contoh, andai kata Tuhan punya tangan, maka dikatakan tangan Tuhan ya. Andai kata tangannya ini jatuh ke bumi, percayalah seluruh manusia akan menyembah tangan itu. Karena itu adalah bentuk wujud dari Tuhan, salah satunya. Andai kata keringat Tuhan ada dan jatuh ke bumi ini, manusia pun pasti akan menyembahnya. Karena di dalam kitab suci hanya 3 yang dikatakan yang ada di dalam diri Tuhan. Yakni Tuhan itu sendiri,
roh Tuhan dan firman Tuhan. Itulah sebabnya seluruh nabi ketika mendengar firman Tuhan atau suara Tuhan, mereka juga sujud menyembah, takut, tunduk dan taat. Ketika roh Tuhan datang seperti kepada si Maria, Roh Kudus dia, dan roh Tuhan datang seperti ketika zaman Abraham, ya, datang dalam wujud manusia kepada Yakub, mereka juga takut, sujud dan tunduk dan taat. Ya, jadi itulah yang nggak bisa saya lepaskan, bahwa kalimat itu Tuhan sendiri yang bilang, rohku, Kejadian 6 di ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu artinya Tuhan memiliki roh. Roh itu apakah berada di luar Tuhan? Tidak. Tetapi roh itu bisa diutus Tuhan. Itu kok mati waktunya. Halo? Timernya agak... Itu udah gambar apa lagi? Bang Rudi, suaranya bisa agak dikerasin dikit, Bang Rudi? Bisa. Oke, ya, agak kecil diterima netizen. Oh, kalau di tempatku keras sekali malah. Ini. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi sudah melakukan opening statement. Jadi sudah kita selesaikan sesi pertama, masing-masing sudah melakukan opening statement. Kembali saya ingatkan bahwa diskusi kita kali ini dilakukan di SDN Zoom, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat, disiarkan secara langsung juga di channel resmi ISDN Studio Channel, Farhan Farluk Channel, dan juga disiarkan di channel Pasang Debater, ya, milik Bang Rudi Yohanes. Kali ini kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Karena tadi yang melakukan opening statement pertama adalah Bang Al Hidayah, sekarang Bang Rudi berhak untuk melakukan pertanyaan pertama selama 1 menit. Timer disiapkan 1 menit. Oke, Bang Rudi, silakan waktu Anda untuk bertanya. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, apakah Tuhan yang kamu sembah itu memiliki wujud? Silakan. Oke, pertanyaan singkat padat. Apakah Tuhannya Islam mempunyai wujud? Silakan Bang Ali Daya, waktu Anda 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Ali Daya mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga dengan waktu ini untuk saya menjelaskan pertanyaan daripada sang debater kita yang tersuhur, bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an yang kita imani itu berbentuk atau berwujud. Jadi selain daripada ayat Allah di surah Al-Ikhlas bahwa, dan di surah Al-Maidah ayat 25 bahwa Allah tidak pernahlah berbentuk, ya, tidak pernahlah wujud, dan dia sentiasa maha tahu, menghuni alam, mengurus alam semesta dengan kekuasaannya pagi sampai ke malam. Itu tidak pula tidur. Dan Allah itu memang tidak berbentuk karena apa? Daripada dulu sampai sekarang itu sama halnya. Kalau kemudian saya mengatakan Allah itu berbentuk, dari mana acuannya? Itu tidak ada. Sebab apanya kemudian kalau Allah itu menjadi berbentuk sebagai manusia ataupun sebagai apa saja yang sudah diserupainya, maka itu bagi saya pribadi itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Sebab semua yang berbentuk ini adalah ciptaan Allah, yang saya tahu. Jadi, jika sekiranya saya masih kekurangan dengan segi dalil, tapi dalam Al-Quran itu memang sangat tegas, bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya Allah itu tidak berbentuk, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan dia Esa, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jadi, kenapa kemudian kita mengetahui bahwa Allah ini tidak wujud? Itu karena ada pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun sedikit yang saya tahu ilmu insya Allah, tetapi sangat lemahlah kemudian bagi saya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud. Sekali lagi saya ulang, karena memang di dalam Al-Quran dan keyakinan Islam pada umumnya bahwa Allah itu tidaklah berbentuk, seperti halnya yang terpampang di Perjanjian Lama dan ucapan Yesus sendiri di Yohanes 5:37 dan Yohanes
17:3 bahwa Allah itu memang tidak berbentuk dan tidak kelihatan dan tidak kedengaran. Jadi dalam Islam, Bang Rudi, untuk menjawab pertanyaan Anda secara simpel bahwa tidak adalah kami mengimani sesuatu yang berbentuk, apalagi itu adalah wujud Allah. Karena sesuatu yang berbentuk itu pasti bukan Allah dan itu adalah ciptaannya. Demikian jawaban saya untuk kali ini. Moga-moga kalau Bang Rudi sudah terpuaskan, kalau tidak boleh tanya ulang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu digunakan setengah karena masih ada 2 menit lebih, tapi sudah dicukupkan jawabannya. Semoga Bang Rudi bisa memahami. Sekarang giliran Bang Al-Hidayah untuk bertanya kepada Bang Rudi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Al-Hidayah mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita mengutip tadi di 1 Yohanes 5:7, bahwa di situ ayat itu ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah sekarang, oleh karena itu disebut Trinitas, ataupun 3 dalam 1 itu adalah tunggal, saya meminta kepada Bang Rudi, kira-kira kalau ada tidak dalilnya di dalam Bible, bahwa ayat Tritunggal ataupun Trinitas itu disebutkan 1 kali sahaja. Ya, saya cukupkan untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih Bang Farhan. Saya cuma mau tanya, ada tidak ayat Trinitas atau Tritunggal di dalam Bible? Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sama-sama simpel. Apakah kata Trinitas ada di dalam Bible? Silakan Bang Rudi, waktu Anda 5 menit untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Barusan dia sudah menjelaskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Hanya itu aja yang ada di situ. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Itulah bagi kami Trinitas, Tritunggal. Kalau kamu minta kata Tritunggal, memang tidak ada. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Nah, tunggu dulu. Minum dulu ya, slow. Mengenai tadi kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu sembah tidak berwujud. Saya jadi curiga, jangan-jangan Tuhanmu tidak ada. Karena bagi kita sekarang berpikir secara logika, yang tidak ada inilah yang tidak berwujud. Bahkan angin pun masih bisa didefinisikan. Ya. Kalau tidak ada, ya tentu tidak berwujud. Paham kan? Nah, kalau kita baca di 20 sifat Allah, yang pertama itu adalah wujud. Terserah kau mau mendefinisikannya bagaimana. Dan di surat 7, ayat 145, kalau terjemahan lama, itu dikatakan memang menunjukkan dirinya. 143 ya. Siapa yang punya terjemahan lama Al-Quran? Bahasa Indonesia, tolong dibukakan. Atau saya share screen saja. Silakan Bang Rudi untuk share screen, karena Bang Rudi host bisa share screen. Silakan. Ini. Ya. Di situ dijelaskan surat 7 143, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi jelas di situ Tuhan menampakkan dirinya. Hanya saja Musa tidak sanggup memandang wajah Tuhan itu. Ada wujudnya. Jadi jangan kau bilang tidak berwujud. Kalau tidak berwujud bisa kukatakan ya memang sesuatu yang tidak ada memang tidak berwujud. Tetapi sesuatu yang ada pasti berwujud. Itulah sebabnya di dalam Quran pun dijelaskan, dia menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, mungkin itu yang kamu katakan, ya terserah. Artinya tangannya tidak seperti manusia. Manusia tangannya begini yang normal, kiri dan kanan. Mungkin tangannya begini biar jangan seperti manusia, kita nggak tahu. Atau tangannya di sini, kita nggak tahu. Penting tidak seperti manusia. Ya, kalau seperti manusia, ya seperti ini, seperti kita dua tangannya. Nah, di situ juga kita mengenal 20 sifat Allah itu, sifat ma'ani,
sifat manawijah dan sifat-sifat lain yang banyak saja. Nah, wujud juga ada situ. Nanti tolong kamu cari ya mengenai itu kidam. Ada kidam, baka, ya. Dan sebagainya ada 20. Nah, pertanyaan, belok kok pertanyaan. Aku memang tanya terus goblok aku nih. Nah, dari situ 20 sifat itu, apabila satu sifat hilang daripada Allah SWT, saya percaya dia bukan dikatakan Allah SWT lagi. Satu saja hilang sifatnya, contoh wujud. Maka dia bukan Allah SWT. Seperti yang kamu katakan bahwa Allah itu tidak berwujud. Jadi 20 sifat itu tidak boleh dikurangi satu pun. Apabila dikurangi satu, itu bukan Allah SWT, tetapi itu Allah lain, bukan Allah SWT. Karena sifat itu 20 melekat di dalam diri Allah SWT. Demikian juga Asmaul Husna, 99 nama itu. Berkurang satu saja, dia bukanlah Allah SWT. Itu Allah lain yang kita tidak kenal siapa. Itulah cara mengenal Allah SWT, Tuhannya umat Muslim. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi jawabannya ya. Selanjutnya ya untuk pertanyaan yang kedua. Jadi ini waktu pertanyaan kedua Bang Rudi kepada Bang Alhidayah. Waktu Anda juga masih sama, tetap 1 menit. Bang Rudi silakan untuk bertanya yang kedua. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, saya mau bertanya singkat saja. Kamu sudah mengenal Asmaul Husna atau 99 nama Allah. Kamu juga sudah mengenal 20 sifat Allah. Jikalau salah satunya hilang, apakah kamu yakin itu Allah SWT? Silakan jelaskan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya singkat, padat. Hari ini, siang ini kayaknya pada singkat-singkat pertanyaannya. Silakan Bang Alhidayah untuk melakukan jawaban. Waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Alhidayah mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dia bertanya dalam 99 sifat Allah atau asma Allah, apakah kita percaya kalau satu itu hilang daripadanya? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, macam saya ini terpanggil seperti menjelaskan seperti saya baru belajar Islam begitu. Sedangkan sampai saat ini belum pernah kita mendengar itu ada hilang. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kalau hilang, padahal itu belum hilang, masih ada lagi. Kalau sekiranya itu hilang pun, ya silakan. Kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para Rasul. Sebab dalam Islam ada 6 rukun iman yang kami harus imani, yang kami harus kerjakan. Walaupun dengan nama asma Allah itu Anda mengatakan kalau hilang, mau itu dicopet orang Yahudi atau dicopet orang Nasrani, silakan, kami tidak penting dengan itu. Yang penting kami ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengenai pernyataan Bang Rudi bahwa di dalam Bible itu hanya 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagaimana kemudian di dalam bahasa Indonesia kalau kita renung-renungkan itu boleh menjadi tunggal? Itu pertama. Yang kedua, Tuhan yang dikatakan Bang Rudi kepada Musa tadi yang di surah 744 itu, 144. Kalau sekiranya Allah mengatakan, dia menampakkan diri kepada Musa, kalau kamu tetap dalam gunung itu, di atas gunung itu padahal bahasa Melayu lah, Bang Rudi. Itu bukan bahasa Inggris. Kalau Allah itu memang kelihatan, maka tetaplah kamu dalam gunung itu. Tapi ternyata Allah tidak kelihatan sebab gunung itu hancur dan Musa pingsan. Jadi apakah itu gambaran yang seakan-akan kita melihat Tuhan? Tidak. Justru kita menerbalikan fakta. Kalau saya mengatakan bahwa itu di situ Allah kelihatan, maka tiada gunalah saya beriman kepada Islam. Sebab apa kami percaya kepada Islam? Allah satu-satunya para nabi dan malaikat yang diutusnya. Bukan Allah yang turun naik dari surga untuk menyampaikan dirinya. Apalagi kemudian kalau dirinya sendiri menjadi kurban untuk manusia, untuk dia menyatakan diri kepada manusia. Itu nauzubillah min zalik, sangat lemah sekali. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kita, saya rasa ini terlalu simpel untuk dijawab dan terlalu simpel juga untuk kita menjelaskan. Sebab sebenarnya pertanyaan Bang Rudi ini kalau saya pikir-pikir juga ini sudah keluar dari topik. Padahal kita punya role hari ini, apakah Yesus mengajarkan Trinitas, tapi tidak apa-apa. Saya terima saja. Tapi saya peringatkan sekali lagi bahwa kalau dalam Islam
kalau kami beriman dengan Allah yang dikurangkan apapun yang nama asma Allah itu terpulang silakan, tapi kami tetap ada Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, para malaikat, dan apa yang diajarkan kepada kami hari-hari untuk kami perbuat mengabdi kepada Allah. Hanya itu yang setakat ini saya tahu dalam Islam, Bang Rudi. Dan mungkin di sini banyak Islam yang senior-senior, yang guru-guru di sini. Kalau saya ada kekurangan mohon maaf, boleh tolong dijelaskan nanti kalau sudah dibubar. Tapi apa yang saya tahu setakat itu untuk menjelaskan simpel kepada Bang Rodi. Jadi ketahuilah kalau sudah Tuhan itu berwujud, kalau sudah Tuhan itu berbentuk, apalagi kalau sudah datang ke dunia, maka percayalah itu dalam Islam itu bukan Tuhan, itu adalah musyrik atau syirik. Karena jelas sekali di dalam surat 7, pasal surat 7 ayat 116 bahwa ketika Yesus ditanya oleh Allah, "Wahai putra Maryam, apakah kamu pernah mengatakan bahwa dirimu dan ibumu adalah Allah?" Maka jawab Yesus atau Isa kepadanya, "Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya engkau lebih tahu apa yang aku pernah ketahui, dan engkau lebih tahu apa yang tidak pernah aku katakan." Jadi jelas-jelas sekali dalam ayat ini kenapa kami masih tetap mengimani Allah itu satu-satunya. Dan saya kira juga sama. Kalau kita buka di perjanjian lama pun sama. Tuhan itu tidak berbentuk. Lalu, kalau kita tanyakan sendiri kepada Bang Rudi, ketika Yesus mengatakan, Yohanes 5:37, bahwa Allah yang mengutus dia, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya dan dia tidak kelihatan. Itu kira-kira siapa? Padahal, di sini secara kesimpulannya, kalau kita kutip daripada apa yang dibahas hari ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena firman Allah begitu. Nah, saya kira untuk jawaban untuk waktu ini, Gurundaku Farhan, terima kasih kepada Bang Rodi karena memberi pertanyaan. Saya harap beliau sudah menanggapi apa yang saya jawab. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Nanti boleh dipertanyakan kepada muslim-muslim senior yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Alidaya ya sudah menjawab pertanyaan kedua dari Bang Rudi Yohanes ya. Sekarang giliran Bang Alidaya melakukan pertanyaan yang kedua kepada Bang Rudi. Silakan, waktu Anda 1 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Alidaya mulai berbicara. Silakan. Ya, simple. Terima kasih Gurundaku. Terima kasih ya Bang Farhan. Dan pertanyaan saya Bang Rudi simple juga. Sebutkan satu ayat di dalam Bible, anak, firman, dan roh kudus adalah Allah atau Allah. Sebutkan satu ayat dalam Bible kalau ada, anak, firman, dan roh kudus adalah Allah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bang Alidaya pertanyaannya ya. Bang Rudi, waktu Anda memberikan jawaban selama 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Bang Rudi masih di mute. Oke, terima kasih. Pertanyaanmu itu jawabnya sudah tersedia semua. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan situ pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Kemudian mengenai roh. Roh juga sudah ada. Itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Dan itu nanti sebentar ya. Allah adalah roh. Sebentar. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, jadi di situ sudah jelas ketiganya itu ada di dalam diri Allah. Maka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Ketiga-tiganya itu datangnya bersamaan, semuanya di dalam diri Tuhan itu sendiri. Tidak ada Allah datang lebih dahulu baru firman-Nya menyusul. Kalau firman-Nya menyusul artinya Tuhan mencari firman-Nya kemana, ya. Nah, itu jawaban saya. Sudah ada Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3, Yohanes 1 itu tambahannya, dan satu tadi 2 Korintus 3 ayat 17, ya. Nah, dan kalau mau tambah lagi Kejadian 6 di situ ayat 3 tadi Tuhan mengatakan rohku, artinya roh Tuhan memiliki roh, ya, atau dia adalah roh itu sendiri. Kalau 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, sekarang
kamu tadi sudah menguraikan mengenai Asmaul Husna itu nama-nama Allah ya, dan sifat-sifat Allah ada 20. Asmaul Husna 99, nama-nama Allah itu 99, sifat Allah 20. Dan kamu mengatakan tidak mungkin satu hilang. Berarti kalau hilang satu bukan dicuri, copet maksud saya ya. Misalnya ada yang mengaku-ngaku Tuhan, tetapi kurang sifatnya satu, kurang namanya satu, itu bukan Allah SWT, itu pasti. Allah SWT namanya 99 dan sifatnya ada 20. Artinya, boleh saya katakan, Allahmu itu bukan Esa lagi, kalau dari sudut pandang Kristen, tetapi 119 Esa. Nah, kan kalau kami Tritunggal. Arti Tritunggal itu tidak boleh kurang satu pun dari tiga itu. Ya, demikian juga kalian. Kalau nama itu hilang satu, maka dia bukan lagi Allah SWT. Kalau sifat itu hilang satu, itu bukan Allah SWT, tetapi Allah palsu. Paham ya? Nah, itulah sebabnya saya bertanya tadi kepada kamu, ya, tidak mungkin hilang. Ya, terima kasih. Artinya, itu 119 Esa. Kalau berkurang satu, itu bukan Allah SWT, tetapi Tuhan-Tuhan lain. Sama dengan kami. Kalau Tuhan hanya satu, ibaratnya dia tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa ini, atau batu lah kita bilangnya, karena orang-orang zaman sekarang pun banyak mentuhankan batu, ya, mengangkat batu jadi Tuhannya. Itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami itu yang memiliki roh, yang memiliki firman, dan dia ada. Itulah Tuhan kami. Itulah makanya bilang Tritunggal, ya. Dan kami bukan Triteos. Beda ya, bukan menuhankan tiga Tuhan, tetapi tetap satu. Dan ketiganya itu bersama-sama, maka itu adalah dikatakan Tuhan. Firman pun kalau tidak bersama-sama dengan Bapa, dia bukan Tuhan. Contoh, firman yang dituliskan atau yang dibukukan, itu namanya kitab suci. Firman yang disampaikan oleh para rasul, para nabi, para injil, segala macam, itu adalah namanya khotbah atau pengajaran atau Injil. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, ketiga-tiganya itu menyatu, itu baru namanya Tuhan. Ya, jadi konteks yang kalian harus pahami, hilang satu dari Asmaul Husna, misalnya ada datang Tuhan mengaku-ngaku dia adalah Tuhan, ada Allah SWT, hilang satu Asmaul Husnanya, dia bukan Allah SWT, dia itu adalah palsu. Hilang satu sifatnya, itu juga bukan Allah SWT, tetapi itu adalah palsu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo. Oke, terima kasih. Sorry, tadi agak ini ngambil minum dulu saya tadi. Sekarang waktunya sudah 2 kali masing-masing bertanya dari pihak Bang Rudi maupun dari Bang Hidayah. Oke, kembali saya ingatkan nanti malam jangan lupa ada diskusi yang menarik juga. Seperti biasa jadwal rutin pukul 20.00. Jangan lupa untuk ya, partisipan di Zoom maupun di live chat. Juga saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin menjadi narasumber di live chat di Zoom ISDN, silakan untuk menghubungi di +1-463-600-9009. Silakan Anda untuk bergabung di ISDN Zoom channel. Anda bisa menjadi narasumber, berdiskusi nanti dari pihak Umas, Mbak Dita Rosalba akan mencarikan lawan diskusi Anda. Atau Anda yang ingin belajar untuk berapologet atau menjadi debater muslim, nanti di sini juga ada ruang-ruang khusus untuk pembelajaran bersama-sama. Silakan untuk Bang Rudi, kita akan mengadakan pertanyaan yang ketiga untuk Bang Rudi. Waktu Anda 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Kita sering mendengar bahwa di Al-Quran Allah mengatakan akulah yang awal, ya. Artinya tidak ada yang mendahului Allah itu sendiri, bahwa dialah yang awal, ya. Nanti kalian bisa cari ayatnya, ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika Allah itu, ya, yang awal dan dia yang menciptakan segala sesuatunya, maka di dalam Quran pun dijelaskan dia meniupkan napas hidup, ya. Yang mau saya tanyakan, Allah yang zat itu, apakah bisa keluar dari dalam dirinya sesuatu yang bukan zat? Silakan.
Oke, terima kasih Bang Rudi tentang zat Allah. Silakan Bang Alidayah untuk melakukan jawaban yang ketiga dari pertanyaan Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan ketika Bang Alidayah mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Sekali lagi bertanya keluar konteks. Sebab yang kita bahas ini sebenarnya murni dari Bible, tapi tidak apa-apa. Sekarang untuk kedua kali Bang Rudi bertanya, apakah Allah itu punya zat dan yang lain daripada zat itu keluar daripada Allah, apakah itu Allah juga? Ataupun dari Allah, begitu. Jadi maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi itulah dalam keyakinan akidah Islam bahwa sungguh pun dari kalangan Bang Rudi sendiri tidak meyakini bahwa Allah itu wujud. Tetapi apakah kira-kira Bang Rudi membantah sendiri apa yang tertuang di Bible Anda seperti halnya di 2 Samuel 7:22, Bilangan 23:19, 1 Yohanes 4:12, begitu juga di Mazmur 95 ayat 3, begitu juga Yohanes 5:37, bahwa Allah tidak berbentuk dan tidak berwujud. Dan untuk pertanyaan Bang Rudi, bahwa maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Segala firman-Nya ini adalah ciptaan. Bila semua firman itu datang daripada Allah, termasuk yang difirmankannya melalui yang berbentuk manusia, hewan-hewan, tumbuhan, daratan, lautan, yang ada di Kejadian itu adalah firman Allah yang berasal daripadanya, tetapi itu bukan Allah. Kalau kita kentut, apakah kentut itu adalah diri kita? Itu bukan. Itu angin yang keluar dari badan kita. Kalau kita meludah, apakah ludah itu kita punya? Bukan. Apakah ludah itu diri kita? Bukan. Itu adalah ludah kita. Kalau kita buang najis, apakah kira-kira tai itu adalah diri kita? Itu bukan. Tapi itu bahagian daripada tubuh kita. Jadi demikian. Untuk pertanyaan Bang Rudi ini, sekali lagi kita di sini saling menjelaskan secara simpel. Walaupun tidak secara arafiah untuk kita menjelaskan. Karena terlalu lemah sekali kalau kita mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk pertanyaan begini. Sebab kalau dalam Al-Quran itu dengan simpel bahwa ketika kita menjelaskan bahwa Allah itu tidak berwujud, tidak berbentuk, Dia maha agung, maha memelihara alam semesta dengan tidak pandai mengantuk, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka jawaban-jawaban ini akan menjawab 1000 pertanyaan daripada Bang Rudi. Tinggal Bang Rudi sejak berpikir, apakah memang benar demikian? Karena di dalam Bible juga ada. Nah, kemudian tadi ada pernyataan Bang Rudi bahwa Roh Allah itu yang di Perjanjian Lama, sehingga dia mengutip kemudian di Perjanjian Baru bahwa itu adalah akan terhenti. Tapi silakan kamu buka Injil Yesaya pasal 57 ayat 15, Injil Yesaya pasal 59 ayat 21, bahwa Ruh Allah itu selama-lamanya ada di dalam tubuh manusia. Kalau Bang Rudi tidak percaya, silakan. Sebab itu di Bible. Nah kemudian, apakah Yesus itu satu-satunya yang punya Ruh Allah? Tidak. Ternyata kalau kita buka di Ayub pasal 27 ayat 3, begitu juga 2 Tawarik pasal 15 ayat 1, itu bahwa Ruh Allah itu di dalam hidung Ayub. Itu bahkan Ayub itu Ruh Allah itu di dalam hidung. Jadi Ayub lebih tahu bahwa Ruh itu ada dalam hidungnya. Jadi kemudian Azaria, ya, hidupnya juga dipenuhi Ruh Allah. Jadi kalau untuk yang Bang Rudi mengutip Yohanes 1 pasal 1 itu, pada mulanya adalah firman. Di sini ada 2 kesilapan. Maka kita pertanyakan, Yesus itu sebenarnya dari firman atau dari roh? Kalau Bang Rudi mengatakan Yesus itu adalah firman, maka apakah kira-kira yang dari Kejadian 1 pasal 3 sampai 26 itu adalah Tuhan semua? Sebab di situ banyak kali Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah demikian, sebanyak 26 kali. Jadi apakah kira-kira itu adalah Tuhan semua? Nah kalau Bang Rudi mengatakan Yesus itu dari roh, boleh buka 1 Korintus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, Kisah Para Rasul pasal 755, itu Theophilus, dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, Kisah Para Rasul 11:24, Kisah Para Rasul 13:9, Kisah Para Rasul 13:52, 1 Korintus 6:19, 1 Korintus 12 pasal 3. Orang-orang ini dipenuhi oleh Ruh Allah. Jadi kita mau lari kemana lagi? Kalau Anda bilang Yesus itu adalah Ruh Allah,
berpuluh-puluh orang di dalam Bible dipenuhi Roh Allah. Nah, kalau Roh Kudus, kalau Abang Rudi mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan karena dia dipunyai Roh Allah, apakah kira-kira Ayub dengan Azaria itu juga Tuhan? Kalau Yesus itu adalah Allah daripada firman, apakah kira-kira yang dari Kejadian 1 pasal 3 sampai 26 itu semua Tuhan? Termasuk daratan, termasuk lautan, termasuk matahari, termasuk pokok-pokok. Apakah kira-kira itu semua menjadi Tuhan? Jadi, untuk saya di sini menjelaskan kepada Bang Rudi secara simpel, apa pemahaman Islam? Di layar tak terlihat, waktunya udah habis. Waktu habis. Halo, sorry. Waktunya nggak nampak tadi. Sorry. Terima kasih Bang Alidayah. Mohon maaf waktunya habis. Oke, sorry. Penjelasannya bersemangat sekali ya. Ayat-ayat tadi tampilkan oleh Bang Alidayah. Sekarang giliran Bang Alidayah untuk bertanya ketiga kali kepada Bang Rudi Yohanes. Waktu Anda 1 menit. Silakan, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk waktu pertanyaan yang ketiga kali ini saya padatkan sedikit. Ini untuk melengkapi unsur Trinitas. Saya mau bertanya, tadi saya sudah menjelaskan. Roh Kudus, Roh Allah, dan Firman itu ada di setiap manusia. Bagaimana Yesus menjadi Tuhan? Sekarang tolong jelaskan Bang Rudi, tampilkan datanya bahwa Allah telah menjadi Yesus. Itu aja. Sebab yang 3 tadi sudah tidak boleh digunakan. Saya sudah bantah. Sekarang Allah telah menjadi Yesus di dalam Bible. Terima kasih. Oke. Pertanyaan ketiga sudah meluncur dari Bang Alidayah kepada Bang Rudi. Bang Rudi menangkap pertanyaan itu. Saya yakin Bang Rudi akan menjawab seperti biasanya. Waktu 5 menit Bang Rudi untuk Anda. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Saya buka dulu Filipi 2 ya. Itu di share screen enggak ya? Ntar ya, Filipi 2 6. Nah ini ya. Sebentar. Filipi 2 ayat mulai dari 6. Ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Ayat itu sudah jelas bahwa Yesus itu adalah walaupun dia adalah Allah itu sendiri, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil diri manusia kan. Nah, sekarang kamu mau bertanya tidak boleh ayat ini, 3 ayat itu. Tidak boleh kamu mengatakan demikian. Karena itu iman kami dan kau tidak bisa membatas-batasi. Bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu tetap kekal, tidak bisa dihapus itu. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Pahamilah ucapan saya ini. Firman di dalam kertas itu namanya kitab suci. Firman yang diucapkan manusia, yang di dalam mulut manusia itu namanya khotbah, atau berdakwah, atau menginjili. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian, kamu tadi mengatakan, apakah semua firman yang diucapkan Allah itu adalah Allah itu sendiri? Contohnya daratan, jadilah air. Kamu tidak bisa mengerti. Berfirmanlah Allah dengan firman menjadi manusia. Kalau berfirmanlah Allah, artinya Tuhan mengeluarkan dulu suaranya, jadilah daratan, maka daratan jadi. Tetapi firman menjadi Allah, Allah tidak mengeluarkan suaranya, tetapi firmannya itu menjadi manusia. Itu bedanya, ya kan? Kemudian kamu bilang, di dalam diri semua orang ada Roh Kudus dan ada firman. Iya, saya setuju. Tetapi, di dalam diri semua manusia, jelas pertama ada 3 roh. Ya, roh jahat, roh baik dari Tuhan, Roh Kudus namanya. Dan satu lagi jiwanya sendiri ya. Nah, sekarang saya mau mengatakan mengenai manusia. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah berkata, aku akan mengutus roh penghibur atau untuk mengajari manusia itu sendiri. Itulah namanya Roh Kudus. Dia kan maha hadir. Maka kehadiran Tuhan di dalam diri semua manusia itu memang ada. Ya, tetapi apakah manusia itu adalah Tuhan sendiri? Kurang satu lagi, firman Tuhan. Wah, di dalam diri semua manusia ada firman Tuhan.
Oke, tetapi syarat firman Tuhan di dalam diri manusia, biar dia menjadi Tuhan adalah firman bersama-sama dengan Tuhan. Bukan firman bersama-sama dengan manusia, maka firman itu adalah manusia. Nggak ada ayatnya seperti itu. Dan tinggal yang terakhir, yang ketiga, bahwa firman dan Roh Kudus itu tidak di dalam diri Bapa di sorga, melainkan di dalam diri manusia. Sehingga manusianya ini tidak dikatakan Tuhan. Sementara Bapa di sorga itu, firman, baik firman maupun roh dan Bapa itu sendiri, semuanya berada di dalam diri Bapa itu sendiri. Yang bisa saya jelaskan adalah si Adam, karena si Adam itu dikatakan serupa dan segambar dengan Bapa di sorga. Maka jelas-jelas si Adam punya tubuh Adam, punya roh Adam, dan punya suara si Adam. Maka ketiga-tiganya menyatu di dalam diri Adam. Begitulah konsep Tritunggal. Bukan karena tiga Tuhan, kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Ya. Kemudian mengenai jawabanmu tadi mengenai Tuhan yang kamu sembah itu. Banyak ayat kok mengatakan Tuhanmu berwujud, berbentuk, bahkan dia duduk di singgasana, bahkan dia juga di atas air, kita nggak tahu apakah melayang ataukah bagaimana, kita nggak tahu. Dia memiliki tangan, dia mendengar, macam bahwa dia tidak bisa dibatasi. Hanya sayang, ketika Tuhanmu ingin jadi manusia, kalian larang-larang, nggak bisa. Buktinya Tuhanmu datang dalam sebuah batang pohon, surah 28 ayat 30, tidak ada yang memarahi, tetapi ketika mau datang ke dalam manusia, kalian larang-larang. Kan ini satu hal yang aneh. Saya nggak tahu. Kemarin kita sudah diskusi sama dirimu atau sama siapa yang mengenai tabir. Oh, itu adalah kehadirannya melalui tabir katanya. Ya, tabir pohon bisa, tabir manusia kenapa nggak bisa? Kan demikian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Masing-masing sudah bertanya 3 kali dan 3 kali menjawab. Masih ada 2 kali pertanyaan lagi masing-masing. Saya umumkan sekali lagi bahwa nanti malam jangan lupa di jam 20.00 juga akan ada perdebatan yang cukup seru. Jangan lupa untuk hadir kembali di Zoom ISDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat. Semua siaran-siaran langsung akan disiarkan di channel resmi kami, yaitu ISDN Studio Channel, dibantu Farhan Farluk Channel. Dan kali ini dari pihak Bang Rudi juga menyiarkan, yaitu channel Sang Debater. Bang Rudi, waktunya Anda untuk bertanya keempat kali kepada Bang Alidayah. Waktu Anda tetap sama 1 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, saya bertanya. Mana lebih dahulu? Firman Allah SWT atau Allah SWT? Jangan kau bilang tidak ada hubungannya. Karena bagi kami Yesus Tuhan, maka kita mengejar Tuhan itu Tritunggal. Bukan Yesus Tritunggal, itunya judulnya. Maka saya mengejar engkau, nanti Tuhanmu kita buktikan apakah seperti yang kamu pikirkan ya. Itu waktunya kok belum hidup. Timer. Timernya lupa jalan ini. Tapi gak apa-apa. Oke, siap Pak Rudi. Lanjut. Oke. Jadi tolong kamu jelaskan mana lebih dahulu Tuhanmu ada atau firman-Nya ada. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah mana lebih dahulu firman atau Allah Subhanahu wa taala? Bang Alidayah, waktu Anda 5 menit menjawab pertanyaan yang keempat dari Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu awalu wal akhiru, wal zahiru wa batiru, wa huwa ala kulli syai'in qadir, syai'in alim. Jadi Allah itu memang awal dan dialah yang akhir. Maupun itu adalah firman, apa yang keluar daripada Allah, saya sudah mengatakan tadi. Bahwa semua yang keluar daripada Allah hanyalah sebahagian daripada dirinya atau kehendaknya. Kalau Allah mengucapkan kun fayakun, maka jadilah dia. Tapi itu bukan Allah. Jadi kita di sini Bang Rudi, saya kira kita ini sama-sama senior atau sama-sama asumsi, saya pun tidak paham. Karena Bang Rudi ini bertanya dengan pertanyaan yang simpel untuk Islam menjawab. Karena dalam Al-Quran Allah itu awal dan akhir. Dia paling awal dan dia juga yang paling akhir. Sehingga kemudian nanti kita bertanya, apakah dunia ini ada baru Allah ada? Yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Abraham, oleh Yakub. Tentu itu punya Allah yang menciptakan, bahkan Adam alaihissalam dan manusia atau jin atau malaikat. Tidak akan semua itu terjadi kalau tiada yang menciptakan. Jadi itulah Allah berkehendak.
maka jadilah dia. Itulah kehendak Allah. Jadi untuk pertanyaan Bang Rudi, silakan kamu buka Al-Quran. Memang Allah itu awal dan akhir. Allah tidak terwujud di negara Arab. Itu tidak berbentuk negara Arab ataupun yang seperti di Lukas 2:21 itu di kota Daud, tidak di situ. Sebab kalau kita sudah mengatakan Allah itu dilahirkan di kota Daud kemudian, maka siapakah kira-kira menciptakan di kalangan Abraham itu siapa yang menciptakan? Jadi itu kita lemah sekali. Jadi di sini ada pernyataan Bang Rudi tentang jawaban kepada saya tadi. Mengutip surat Paulus ke Filipi, yaitu Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Bahwa walaupun dengan rupa Allah telah mengusungkan dirinya sebagai manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana kemudian dengan ucapan Yesus, Yohanes 20 pasal 17. Yohanes 17:3. Bahwa Yesus berkata, Aku belum pergi kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Lalu hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah, bukan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita untuk menarasikan ini? Jadi ternyata tanpa orang Islam menggunakan dalil, Bible sendiri menjawabnya. Sebab dalam Bible itu memang kontradik. Bagaimana kemudian Paulus menuliskan surat bahwa dengan keadaannya sebagai Allah telah berpura-pura mengusungkan diri sebagai manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Ini kalau Bang Rudi buka sedikit saja lagi, tinggal Bang Rudi menunggu untuk syahadat saja. Ya, sebab kalau sudah begini Bang Rudi, kalau itu Allah, kata Yesus, dia adalah Allah, seperti yang Bang Rudi kutip. Bagaimana kemudian dengan Yesus bersujud dan berdoa kepada Allah mana? Bagaimana kemudian ketika Yesus itu berpuasa, dia mengabdi kepada siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus disalib, Eli Eli lema sabachthani, Allahnya yang siapa? Bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah, hidup yang kekal? Bagaimana kemudian ketika Yesus berkata bahwa dia yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat suaranya, mendengar suaranya dan tidak pernah melihatnya? Bagaimana kemudian Yesus sebagai Allah, dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ini sangat lemah. Kalau daripada sumber ini saya kira, di sini saya sudah cukupkan mengupas tuntas sanggahan Bang Rudi dan statement Bang Rudi, bahwa saya sudah membantu Bang Rudi menarasikan apa yang tertuang di Bible itu semua adalah kontradik. Tinggal itu hanya satu ayat. Itu memang kami faham. Dari kalangan Bang Rudi, tinggal larinya ke Yohanes 13:13, Yohanes 1:3, dan kisah Filipi 2:11 itu 6 tadi itu. Ketika sudah kepipit. Tapi itu sudah dibantah. Saya tidak menggunakan perjanjian lama. Saya menggunakan perjanjian baru. Sebab Bang Rudi ini yang menjadikan Yesus Tuhan. Kisah Para Rasul 2:36 dan Filipi pasal 2 ini sambungannya ini. Ini Filipi pasal 2 sampai 11. Kemudian di situ kamu harus mengaku bahwa dia telah menjadi Tuhan. Ini kata si penulis. Tapi tidak pentinglah, itu bukan kepentingan kalau kita mau cari tahu kata penulis atau siapa. Sebab Al-Quran itu juga Bang Rudi bilang dituliskan, tidak apa-apa. Tapi kita ukur kemudian, kalau sudah bertentangan demikian, apakah memang perlu itu memang dia? Sedangkan dia punya ala yang lain, dia ada orang lain. Jadi terima kasih untuk waktu ini, saya sudah menjawab bahwa terima kasih Bang Al-Hidayah. Waktunya sudah habis, jawaban yang cukup jelas dan komplit ya, disertai dengan ayat-ayat. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bang Rudi, yang kelima kepada Bang Al-Hidayah. Waktu Anda terakhir kali untuk bertanya, sehingga untuk mengelaborasi semua pertanyaan tadi. Silakan Bang Rudi, waktu Anda 1 menit, pertanyaan terakhir Anda, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Loh, aku bertanya apa dia bertanya? Aku baru bertanya. Oh, sorry. Sorry. Aduh, bengong nih. Moderatornya kayaknya bengong nih hari Minggu. Gara-gara malam Minggu jomblo. Silakan Bang Al-Hidayah, pertanyaan keempat kepada Bang Rudi. Waktu Anda 1 menit, silakan bertanya kepada Bang Rudi. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, Bang Rudi, terima kasih. Ini untuk tuntunan para netizen saja ya. Para netizen dan para Kristen-Kristen di luar yang umumnya, pada umumnya. Saya sudah menyanggah bahwa Filipi pasal 2, walaupun Yesus dalam rupa Allah telah mengusulkan dirinya sebagai manusia dan tunduk sampai mati di kayu salib.
sedangkan selama hidupnya dia punya Allah. Oke? Nah sekarang, tolong beritahukan kepada jemaat Anda yang menuntun semuanya, bahwa siapa yang dikatakan Yesus itu, bahwa Allahku dan Allahmu yang satu-satunya katanya. Apakah itu Yesus dirinya sendiri atau ada Allah yang lain? Silakan. Tanpa dalil. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menggigit, Bang Rudi. Waktu Anda 5 menit, Bang Rudi, untuk menjawab pertanyaan keempat dari Bang Alidayah. Waktu Anda 5 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Jangan terlalu kepedean mengatakan sudah saya sanggah. Tidak ada yang kamu sanggah satupun. Ketika kamu tidak mengerti konsep ketuhanan Yesus, ya memang kamu merasa menyanggah. Maka saya tanya tadi kamu, mana lebih dahulu Tuhanmu atau firman-Nya? Kamu mengatakan Tuhanmu lebih dahulu. Dan kamu mengatakan Tuhan dulu berfirman kun fayakun, kamu berbohong. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sampai Nabi Isa, tidak pernah Tuhan berkata kun fayakun. Karena bahasa itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Orang Ibrani tidak mengenal kalimat kun fayakun. Jangan karang-karang. Ya, yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar kamu mengatakan bahwa Allah yang kau sembah itu ada hadirnya 610. Tidaklah dari awal penciptaan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu mengambil kalimat penciptaannya kun fayakun. Artinya kun fayakun itu ada 610. Tidak pada zaman penciptaan langit dan bumi yang berdasarkan bahasa Aramaik, ya, atau bahasa Ibrani. Tidak ada kun fayakun di situ disebutkan. Artinya betullah Tuhan yang kau sembah itu lahir 610. Adanya di dunia ini 610. Sebelumnya tidak bernama Allah SWT. Sebelumnya tidak ada penciptaan langit dan bumi dengan mengucapkan kalimat kun fayakun. Baru yang kedua, kamu saya tanya, mana lebih dahulu Allahmu ada atau firman-Nya? Kamu mengatakan Allah lebih dahulu ada. Oke. Kenapa kamu tidak bisa menjelaskan firman itu berasal dari mana? Kemana Allah mencari firman itu? Apakah dia menciptakan dulu firman, terus ditelan, atau dimasukkan ke dalam dirinya, baru dikeluarkan lagi? Bagaimana? Itu harusnya kamu jelaskan. Dan sekarang, kamu tadi memang ada mengatakan, itu produk, atau produk daripada Allah itu sendiri. Kalau kamu mengatakan itu produk dari Allah itu sendiri, coba kamu bayangkan, ketika Musa mendengar firman Tuhan secara langsung, ketika tadi kita lihat di bukit itu, Tuhan mengatakan di dari sebatang pohon, hai Musa, katanya, akulah Allah pencipta langit dan bumi. Menurutmu, yang dijawab si Musa itu, apakah Allah yang di sorga? Musa tidak tahu Allah itu di sorga atau di mana, di Arsy. Mana tahu Musa? Karena saat itu Musa dibuang ke Mesir. Orang Mesir tidak mengenal Tuhan. Atau dia menjawab suara itu dan berkata kepada suara itu, ya Allahku. Sama dengan sekarang. Kalau saya tutup foto saya bicara ini, kamu hanya mendengar suara saya. Dan kamu selalu mengatakan, ya Bang Rudi, ya Bang Rudi. Padahal saya ada wujud asli. Demikian juga Yesus. Seperti yang kamu bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku berbicara bukan dari diriku sendiri. Mari kita menyembah Allah Tuhan kita. Samalah. Ketika saya utus gambar saya debatmen ini kepada kamu, apa salah aku bilang, si Rudi yang mengutus aku? Maka dari itu, kalau kau mau meminta, misalnya ya, mau meminta kaos sama si Rudi, mari kita minta sama si Rudi. Si Rudi kan aku. Debatmen adalah utusanku. Apa yang sulit? Ya. Nah, di sini kawan-kawan, Al-Quran sendiri mengatakan ada mengutus roh kami, katanya, ketika bertemu kepada Maria. Tetapi saya nggak tahu mengapa dibuka kurung tutup kurung jadi Jibril. Dan ada di situ dia, roh kami menjadi manusia, ada juga di situ. Ya. Dan saya tidak tahu juga bagaimana kalian menerjemahkan firman Tuhan ini. Tidak mungkin dari zat keluar yang bukan zat. Dan itu. Karena Allah itu bukan manusia. Kalau kamu katakan tadi teori seperti kentut, samalah kau dengan si Farhan, ada satu lagi waktu itu debat, aneh-aneh aja perempuannya, adalah upil, adalah kentut. Kok kau samakan dengan itu? Berarti Allahmu mau kau samakan bahwa dari dirinya keluar sesuatu yang bukan Allah. Lucu. Kalau kami dari dalam diri Allah keluar semuanya yang bersifat Allah. Kalau kau mau mengakui bahwa dari dalam diri Tuhanmu keluar sesuatu yang tidak bersifat Allah, berarti firman Allah itu tidak ada. Itu adalah ucapan kalimat atau hanya omong-omong biasa saja. Tetapi kalau itu keluar dari Allah adalah sesuatu yang ilahi,
maka firman itu dikatakanlah firman Allah. Tidak dikatakan itu ucapan atau kalimat si Polan, si Anu, enggak. Karena itu bersifat ilahi. Tetapi kalau kau membawa seperti kentut, saya manusia, keluar kotoran yang sifatnya adalah feses, bukan, dan sifatnya satu gas, berbeda dengan diri saya. Kok jadi rendah sekali Tuhan muka buat? Yang zat, yang adalah zat, yang tidak bisa didefinisikan katanya. Keluar sesuatu yang bisa didefinisikan. Kan lucu. Itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Jawaban dari pertanyaan yang keempat dari Bang Al Hidayah ya. Saya ingatkan kepada kedua narasumber untuk lebih fokus kepada topik ini, biar lebih tajam kita mengelaborasi topik ini. Tiba waktunya untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima Bang Rudi kepada Bang Al Hidayah. Jadi kesempatan terakhir Bang Rudi untuk bertanya lebih mengelaborasi topik ini. Silakan Bang Rudi, waktu 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Rudi mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, karena saya tidak akan mungkin bertanya tentang Yesus kepada kamu, mengajak mengenai ajaran Tritunggal tadi kan. Apakah Tuhanmu tergantung kepada manusia? Ya katakanlah, ini saya ulang lagi aja. 2 kalimat syahadat itu. Silakan. Apakah saya bisa menyembah Allah SWT atau bertuhan kepada Allah SWT tanpa menyebutkan nama Nabi Muhammad? Seperti Nabi zaman-zaman dahulu. Kita bicara zaman sekarang ya. Kalau masih kamu bilang harus, berarti duit tunggal. Silakan. Terima kasih Bang Rudi. Pertanyaan yang kelima, silakan Bang Al Hidayah untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Bang Rudi. Silakan. Oke, terima Waktu kasih. akan mulai berjalan ketika Bang Al Hidayah mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau tadi dia tidak suka dipanggil abang, saya panggil Akang aja lah, Akang Rudi. Jadi dia bertanya tentang 2 kalimat syahadat. Untuk itu nanti sebentar saja saya jawab. Tolong Gurundaku, kalau ada yang boleh tolong share screen. Coba kita, untuk saya melengkapi jawaban untuk penutup hari ini tentang Allah, penciptaan awal dan akhir. Jadi saya minta tolong untuk stop dulu timernya, tolong kita share screen dulu. Timernya di stop dulu, Mbak Dita Rosalba. Silakan untuk share screen Bang Al Hidayah. Ya, bisa nggak? Mbak Dita di stop, oke. Mbak Dita, timer di stop. Mbak Dita, timer di stop. Oke, silakan Akhi Al Hidayah. Nanti tambah waktu aja nanti. Oke, saya tambah 10 detik tadi. Oke. Nanti kita mulai dengan awal dan akhir. Oh, nanti. Ketiga. Kok ini Inggris ya? Saya tidak bisa Inggris nih. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, ini tentang awal dan akhir yang saya sebutkan. Walaupun saya tidak punya ilmu Bang Rudi, tapi saya menyebutkan apa yang ada dalil. Sebab saya tidak boleh keluar daripada apa yang didalil. Al-Baqarah Oke, Al-Baqarah 117. Allah mencipta langit dan bumi. Oh, kenapa ini? Langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, kun fayakun, ini artinya, maka jadilah sesuatu itu. Oke, jadi saya tidak asal ngomong Bang Rudi. Sebab kami ada ilmu-ilmu yang kami dibatasi. Kalau asal bercakap asumsi ini kami dihukum nanti. Sebab ini untuk pengajaran kepada jemaat, jadi tidak boleh kita asumsi. Furqan 59. Ini betul kayaknya.
kok Inggris lagi nih, aduh, gimana sih? Macam dia tahu-tahu saja Al-Hidayah tidak sekolah. Gila. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi, dan yang tidak mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu itu, menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Oke? Jadi dalam Al-Quran sudah kita lengkapkan bahwa ada lagi satu surat di surah Surah Sajdah ayat 4. Tapi untuk waktu ini saya cukupkan dulu untuk saya membuktikan bahwa saya ini tidak asal ngomong. Dan itu punya bukti untuk saya utarakan. Jadi tadi Bang Rudi bertanya, apakah kira-kira Bang Rudi kalau mau masuk Islam, bisa nggak masuk Islam tanpa menyebutkan nama Rasulullah? Jadi ini sangat penting untuk saya perdengarkan kepada kawan-kawan yang bekas dari Nasrani. Apa sesungguhnya keraguan Islam, orang-orang yang di luar Islam terhadap Islam, nama Muhammad saja sebenarnya. Jadi saya terus terang, karena nama Muhammad inilah yang paling dibenci, sehingga mereka itu sanggup mengatakan Tuhan itu satu, tetapi tidak dengan Muhammad. Jadi itulah cara saya membantah dengan Bang Rudi. Ketika Bang Rudi mengatakan Tuhan itu satu, tadi Bang Rudi juga belum menjawab. Saya mengatakan siapakah yang dikatakan Yesus itu yang tidak kelihatan, tidak kedengaran. Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi tidak apa-apa. Belum waktunya. Nah sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa demikian? Karena saya tambahin 10 detik tadi. Silakan lanjut dulu, Bang Bang Alidayah. Karena Nabi dan para Rasul sebelum Rasulullah itu diutus hanya untuk kaumnya. Tapi adakah mereka punya syahadat? Ada. Seperti halnya Musa, Ulangan 6:4. Seperti halnya Yesus, Lukas 12:29. Yohanes 17:3. Itulah syahadat-syahadat para nabi yang dulu. Oke, terima kasih Bang Alidayah. Waktunya sudah habis. Tadi sudah saya tambahin ya. Oke. Terima kasih Bang Alidayah. Bang Hidayah masih punya kesempatan satu pertanyaan lagi kepada Bang Rudi sebelum kita memasuki sesi battle ya. Silakan Bang Hidayah dikeluarkan amunisi pertanyaan yang terakhir ini kepada Bang Rudi. Waktu 1 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Bang Hidayah mulai berbicara. Silakan. Oke. Yang satu tergantung masih punya utang. Allah tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Dia yang mengutus aku, Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Itu masih punya utang. Yang saya pertanyakan kedua kemudian adalah, ketika Bang Rudi menarasikan Yesus itu setara dengan Allah yang pencipta di Kejadian, saya cuma minta satu ayat di dalam Bible dari Perjanjian Baru Injil Matius sampai Wahyu Injil Yohanes, satu ayat saja, aku Yesus pencipta langit dan bumi. Karena bila mana Yesus itu dari dulunya adalah Allah ataupun firman, mesti secara langsung dia mengetahui apa yang diciptakannya. Tidak mungkin kita lupa. Apa yang kita sudah perbuat kemarin tidak mungkin kita lupa. Apalagi kalau itu pekerjaan penting untuk manusia. Sekarang saya minta satu dalil, aku Yesus pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat klasik Bang Rudi ya. Apakah ada di dalam Bible yang secara spesifik mengatakan akulah Yesus menciptakan alam semesta, akulah Yesus Tuhanmu dan Sembala. Silakan Bang Rudi, ini adalah waktu 5 menit terakhir Anda untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Apa yang kamu tanyakan itu sudah ada di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Sudah jelas. Kemudian Ibrani 1 ayat 2. Dia yang menjadikan segala sesuatunya. Sudah jelas. Kalau kamu mengutip-ngutip mana pernyataan Yesus, adalah satu kelucuan kalau harus Yesus mengatakan itu. Tidak. Yesus itu adalah firman Allah. Maka firman apapun itu di dalam Bible, itu tetap adalah Yesus.
Selesai. Nah, kemudian kamu tadi menjawab mengenai apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu mengatakan menuduh orang Kristen benci kepada nama Nabi Muhammad. Kami tidak pernah benci kepada Nabi Muhammad. Bahkan di kitab suci kami pun, sedikit pun tidak ada membenci Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun membenci agama Islam. Tetapi sebaliknya, di dalam Al-Quran, berapa banyak di situ kalimat-kalimat yang ibaratnya memojokkan sejenis pengikut-pengikut Nabi Isa. Saya nggak tahu ya apa maksudnya kepada Kristen atau tidak. Nah, sekarang, tahu nggak kamu apa isi jawabannya? Seandainya saya ingin menuhankan Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad, maka Allah SWT tidak menjadi Tuhan bagi saya. Kamu harus paham itu. Saya harus menyebutkan nama Nabi Muhammad, barulah Allah SWT menjadi Tuhan bagi saya. Selagi saya tidak mengikutkan nama Nabi Muhammad, maka Allah SWT itu tidak akan pernah menjadi Tuhan bagi saya. Jadi Allah SWT itu hanya menjadi Tuhan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Titik. Itu namanya Dwi Tunggal. Tanpa nama Nabi Muhammad, saya tidak bisa menyembah Allah SWT dan Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan bagi saya atau Allah bagi saya. Itu nggak bisa, itu fakta. Nggak bisa diubah-ubah. Karena sudah ketetapan 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, Dwi Tunggal itu nyata. Kalau kami Tritunggal. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, pergilah, baptislah seluruh pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Tidak boleh dibaptis dalam nama Bapa saja, atau dalam nama Roh Kudus saja, atau dalam nama Anak saja. Harus ketiganya. Kecuali zaman dahulu kan belum lengkap ini. Ada orang yang sudah lebih dahulu dibaptis, itu Kisah Para Rasul itu 8. Dijelaskan situ orangnya sudah dibaptis lebih dahulu. Baru ditanya apakah kamu sudah dibaptis Roh Kudus, belum, maka dibaptis dalam Roh Kudus. Itu beda. Karena mereka kan baptis Yohanes kan lebih dahulu. Tetapi kami tidak perlu menyebut nama Rasul Petrus untuk bertuhankan kepada Bapa di sorga, nggak perlu. Kami cukup menyebutkan firman Bapa, itulah Yesus Kristus, roh Bapa, dan Bapa itu sendiri. Jadi yang di dalam diri Bapa semua yang kami akui, sehingga kami bisa bertuhan, atau dia menjadi Tuhan bagi kami. Tetapi dalam ajaran Islam, saya tidak bisa, Allah SWT tidak akan mau Allah menjadi Tuhan saya, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Karena saya akan dicap kafir. Atau saya imannya tidak sah Islamnya. Jadi saya tidak bisa bertuhan kepada Allah SWT, dan Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan saya. Nggak bisa. Itu satu keterikatan yang nggak bisa dibuang atau dikurang-kurangi. Nggak bisa. Tetapi orang Kristen, demikian juga, tanpa ketiga nama ini, kami tidak, Yesus Kristus tidak atau Bapa di sorga, tidak bisa menjadi Tuhan bagi kami. Tidak bisa. Itulah maknanya yang di situ ya. Paham maksud saya? Tanpa menyebutkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, Allah SWT tidak bisa menjadi Tuhan bagi saya. Atau saya menuhankan Allah SWT, tidak bisa. Kalau memang bisa, saya dari dulu mau, saya bilang. Bahkan Sinandar waktu sudah menyuruh saya, mengajari saya 1 kalimat syahadat, sudah saya ucapkan di depan semua orang. Tapi apakah Allah SWT bisa jadi Tuhan bagi saya? Tidak. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian semua. Sekian dan terima kasih. Lanjut. Oke, demikian para Ikhwan Fillah semua. Sesi yang kedua sudah dijalani oleh kedua narasumber. Saya kasih waktu 2 menit untuk istirahat. Kedua narasumber minum-minum dulu biar nggak serak untuk menuju ke topik